Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah manajemen operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal yang ada di buku Heather Render bab 13, yaitu agregat planning atau perencanaan agregat. Dan kesempatan ini kita akan membahas contoh soal 1 sampai 4 sekaligus. Jadi memang agak panjang, tapi bisa kita buat dengan Excel secara lebih sederhana. Soalnya atau contoh kasusnya bisa dibaca di buku teks. Nah, di sini kita akan membuat 4 buah contoh langsung perencanaan agregat untuk mengelola persediaan dengan menggunakan grafiknya. Kemudian yang kedua menggunakan tenaga kerja tetap, menggunakan 2 subkontrak dengan tenaga kerja tetap, dan yang ketiga, rencana ketiga, menambah dan mengurangi karyawan sesuai dengan tingkat permintaan. Dari buku akan diketahui soalnya kira-kira seperti ini, yang warna kuning ya. Di sini kita ketahui ada biaya penyimpanan persediaan per bulan $5. Artinya kalau seandainya ada persediaan menumpuk, artinya dibuat sekarang tetapi tidak terjual dan terjualnya adalah di bulan yang akan datang, maka akan muncul biaya persediaan sebanyak $5 dan sebagainya. Kemudian ada subkontrak per unitnya $20, biaya subkontraknya. Kemudian upah reguler per jamnya 10, upah reguler per harinya 8. Berarti kita ketahui di sini jam kerja karyawan itu adalah 8 jam per hari. Kemudian kalau upah lemburnya di atas 8 jam itu adalah 17. Kemudian diketahui juga bahwa untuk membuat satu unit produk itu memerlukan 1,6 jam. Ya, 1,6 jam kerja per unit. Kemudian ada biaya peningkatan produksi per hari. Ini artinya kalau seandainya ada peningkatan tenaga kerja, maka akan menambah tenaga kerja, maka ada biaya sebanyak $300. Sedangkan kalau seandainya menurun tenaga kerja, maka ada biaya $600. Baik, dari kasus ini, maka bisa kita kembangkan dalam bentuk Excel secara sederhana seperti ini. Yang pertama, kita buatkan terlebih dahulu dari kasus tadi itu ada bulannya, jumlah jam kerjanya 22 hari dalam per bulan. Kemudian di bulan Februari jumlah hari kerjanya adalah 18 hari. Kemudian ramalan permintaan sebanyak ini ya, sehingga total semuanya untuk hari kerja itu dari Januari sampai Juni 124 hari, sedangkan ramalan permintaan dari bulan Juni sampai Juni, dari Januari sampai Juni 6.200. Oke, kemudian kita dapat juga mengetahui berapa rata-rata produksi per hari per bulan, yaitu sebanyak 41. Kita dapatkan dari 900 dibagi dengan 22 sampai ke bawah semuanya. Kemudian di sini adalah plan 2, tabel untuk plan 2, ini plan 1 dan ini plan 3. Oke, yang pertama kita bisa untuk yang plan 1 terlebih dahulu ya, berapa total persediaan tiap bulannya. Jadi kita produksi per bulan kita ketahui seperti ini. Jadi 1.100 untuk produksi per bulannya, karena di sini plan 1 itu tenaga kerja kita tetap. Ya, tenaga kerja kita tetap. Nah, berapa tenaga kerja kita? Nah, kita mencarinya di sini. Nah, kita cari di sini. Kalau tenaga kerja tetap, kita mengetahui tadi total persediaan tiap bulan. Nah, di sini dia. Jadi, nah ini, akumulasi persediaan. Nah, ini adalah akumulasi persediaan sehingga total persediaan tiap bulannya sebanyak ini. Kemudian rata-rata produksi per hari kita itu adalah 50. Dapatnya 50 ini adalah 6.200 dibagi dengan 124. Nah, kemudian kita mencari berapa sebenarnya tenaga kerja yang kita perlukan. Nah, tenaga kerja yang kita perlukan itu kita dapat dari 50 dibagi 8 dibagi dengan 1,6 tadi ini. Jadi yang 8 itu adalah jam kerja per hari. Ya, jumlah jam kerja per hari. Sedangkan untuk membuat satu produk itu butuh 1,6 jam, sehingga satu orang bisa membuat 5 produk unit per hari, 5 unit produk per hari. Nah,
maka maka diperlukanlah tenaga kerja kita itu sebanyak 10 orang. Nah, maka produksi per bulan kita, ya produksi per bulan kita itu jumlah hari kerja dibagi dengan rata-rata produksi per hari yang 50 ini. Nah, kemudian persediaan per bulan. Nah, ini persediaan per bulan pada bulan Januari, ya pada bulan Januari kita lihat di sini kita berproduksi 1.100, sedangkan ramalan permintaan kita 900, sehingga pada bulan Januari akan muncul persediaan sebanyak 200. Nah, begitu juga dengan yang persediaan pada bulan Februari, juga awalnya kita 900, tapi yang produksi per bulannya, sedangkan ramalan permintaan kita adalah 700, sehingga akan terjadi ramalan persediaan kita adalah sebanyak 200. Nah, demikian selanjutnya sampai ke bawah. Nah, kemudian pada bulan ini, pada bulan April, berbeda, kita produksinya 1.050. Ya, sedangkan ramalan permintaannya adalah 1.200. Akibatnya berkurang persediaan kita sebanyak 150. Nah, kemudian ini adalah akumulasi persediaan. Ya, akumulasi persediaan ini sama dengan bulan sebelumnya. Nah, ini berarti 200 ini, akumulasi ini 200 ditambah 200, 400. Kemudian ke bawahnya juga sama. Kemudian ke bawahnya juga sama. Sehingga kita dapat akumulasi persediaan seperti ini. Kemudian total persediaan setiap bulan itu adalah 1.850 hasil jumlah semuanya. Oke, itu untuk yang plan 1. Sedangkan kalau untuk plan 2, nah di sini kita akan melihat yang plan 2 itu adalah subkontrak dengan tenaga kerja tetap. Jadi kalau untuk subkontrak tenaga kerja tetap, yang kita cari pertama sekali adalah permintaan per hari paling rendah per bulan. Jadi misalnya di sini, ini kita udah minimize ini, minimize dari bulan Januari sampai bulan Juni, sehingga dapat 38,1. 38,1 itu adalah pada bulan Maret ini ya, pada bulan Maret. Ini beda komanya saja. Pada bulan Maret. Nah, kemudian untuk produksi di perusahaan, nah kita cari dengan total harinya ini dikali dengan 38,1 ya, 38,1 sehingga jadi 4.724. Kemudian jumlah subkontrak. Nah, jumlah subkontrak kita dapatkan dari selisih antara jumlah ramalan permintaan dikurangi dengan yang kita produksi, sehingga dapat 1.476, sehingga jumlah tenaga yang diperlukan adalah 7,6. Nah, ini sama seperti menghitung yang 10 tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga lagi. Rencana yang ketiga adalah menambah dan mengurangi karyawan sesuai permintaan. Nah, ini yang warna hijau muda ini. Yang pertama, biaya. Biaya yang pertama, plan 3, biayanya kalau sesuai dengan ramalan, itu, apa namanya, nah ini dia, kita mengalihkan antara ramalan permintaan kita tadi, yang sebanyak 900, kita kali dengan jam kerja apa namanya ini berapa jam yang diperlukan untuk membuat satu unit produk dikali dengan upah reguler ya sebanyak yang $10 ini. Kemudian kita sorot ke bawah sehingga dapat setiap bulannya. Kemudian selisih produksi per hari. Nah, selisih produksi per hari pada bulan Januari tidak ada, sedangkan pada bulan Februari, nah selisihnya itu adalah 39 dikurang 41, sehingga hasilnya -2. Kemudian yang selisih yang pada bulan Maret itulah 38 kurang 39, dan demikian seterusnya ke bawah. Kemudian di situ ada biaya ekstra produksi, apakah dia bertambah atau berkurang. Nah, kalau di sini memang kita harus memilih meletakkan penambahan biaya itu di mana. Apakah produksinya berkurang atau bertambah.
Kalau di sini kalau produksi bertambah, kalau di sini kalau produksi berkurang. Nah, di sini dia karena berkurang, maka biayanya itu kita buat yang seperti ini. Nah, pada biaya penurunan produksi gitu. Ya, biaya produksi penurunan produksi. Nah, ini saya buatkan pakai if, nanti bisa dipahami nanti apa maksudnya yang if-nya ini. Nah, kemudian begitu juga yang di sini, jadi apa namanya lebih memudahkan sehingga dapat biaya total sebanyak seperti ini. Jadi ini adalah total semua yang tiga ini ya, totalnya biaya total untuk biaya, kemudian ada biaya ekstra kalau bertambah atau biaya ekstra produksi kalau berkurang. Oke, seperti itu kasusnya. Kemudian untuk keterangannya bisa kita tambahkan di sini. Jadi ada biaya plan 1, plan 2, dan plan 3. Ini adalah rangkaian biaya semuanya. Ada carrying cost persediaan, biaya penyimpanan persediaan, tenaga kerja waktu reguler, biaya subkontrak, biaya peningkatan produksi, biaya pengurangan produksi, dan biaya totalnya. Jadi dari rencana ini terlihat bahwa biaya plan 2 itu adalah yang terbaik karena memberikan biaya yang paling rendah. Demikian pembahasan contoh soal 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.